Perkenalkan, nama saya Cindy Septa Pratiwi. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Untuk materi presentasi kali ini adalah kompetensi religius guru yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Sausan. Kepada Saudari Sausan dipersilakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Sausan Destiana Dewi Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi religius guru, mulai dari pengertian, karakteristik, ruang lingkup, kelebihan dan kekurangan, hingga contoh dari penerapan kompetensi religius guru. Baik, yang pertama adalah pengertian kompetensi religius guru. Kompetensi religius guru ini adalah kumpulan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengajarkan materi yang berlandaskan agama. Kompetensi ini tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang agama, tetapi juga kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan dalam proses pembelajaran. Kompetensi religius merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting bagi seorang guru pendidikan, karena tujuan utamanya adalah mengembangkan keimanan dan akhlak peserta didik. Mulyasa tahun 2007 menjelaskan bahwa kompetensi religius guru mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan ajaran agama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru yang kompeten tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengarahkan siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Abdillah tahun 2021 menekankan bahwa kompetensi religius guru meliputi kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan spiritual siswa. Yang kedua adalah karakteristik kompetensi religius. Kompetensi religius ini memiliki 7 karakteristik. Di antaranya yang pertama adalah pemahaman tentang ajaran agama. Guru harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang ajaran agama yang dianut, termasuk nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah teladan dalam perilaku. Guru berfungsi sebagai contoh bagi siswa. Sikap dan perilaku guru yang mencerminkan ajaran agama akan menjadi teladan bagi siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah pengintegrasian nilai-nilai agama. Guru harus mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya belajar pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai spiritual. Yang keempat adalah pengembangan karakter. Guru berperan dalam membangun karakter siswa, mengajarkan pentingnya integritas, kejujuran, dan empati melalui pendekatan religius. Yang kelima adalah keterbukaan dan toleransi. Guru berperan dalam mendorong sikap saling menghargai antar umat beragama dan membangun sikap toleransi di dalam kelas. Yang keenam adalah pendekatan holistik dalam pembelajaran. Guru di sini harus memahami bahwa pendidikan bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga emosional dan religius. Yang ketujuh adalah pembinaan komunitas. Guru harus membangun hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pengembangan spiritual siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah ruang lingkup kompetensi religius. Kompetensi religius ini memiliki 5 ruang lingkup. Di antaranya yang pertama adalah kompetensi personal religius. Guru harus memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai agama seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan toleransi. Hal ini penting agar guru dapat menjadi teladan bagi siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru diharapkan terus mengembangkan diri secara spiritual dan moral untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan membentuk kepribadian yang lebih baik pada siswa. Yang kedua adalah ruang lingkup kompetensi sosial religius. Guru harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan masyarakat, serta menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial yang relevan dengan ajaran agama. Ini termasuk perilaku gotong royong dan sikap egaliter atau sikap menyamakan derajat semua manusia. Kemudian dengan kompetensi sosial religius, guru dapat menciptakan suasana belajar yang harmonis dan kondusif, sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar dan berinteraksi. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional religius. Ruang lingkup ini guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi ajaran agama, serta kemampuan untuk menyajikan
pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik. Ini termasuk penggunaan metode pengajaran yang bervariasi dan efektif. Kompetensi profesional religius ini juga mencakup kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara sistematis. Yang keempat adalah ruang lingkup kompetensi pedagogik religius. Di sini guru perlu merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter religius siswa. Ini berarti mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap aspek pembelajaran. Penggunaan metode pelajaran yang inovatif dan interaktif sangat dianjurkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang kelima adalah ruang lingkup kompetensi spiritual. Di sini guru harus mengajar dengan niat tulus untuk mendidik dan membimbing siswa menuju pemahaman yang lebih baik. Keikhlasan ini akan tercermin dalam cara guru berinteraksi dengan siswa. Melalui pengajaran, guru diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai spiritual yang kuat kepada siswa, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan kompetensi religius guru. Jadi kompetensi religius guru ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari kompetensi religius guru terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan dari kompetensi religius guru adalah memberikan teladan yang baik. Guru dengan kompetensi religius mampu menjadi panutan bagi siswa dalam aspek moral, etika, dan spiritual, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berakar pada nilai-nilai positif. Kemudian yang kedua adalah pembentukan karakter siswa. Kompetensi religius ini membantu siswa dalam mengembangkan sikap yang bertanggung jawab, jujur, dan berperilaku baik sesuai ajaran agama, serta mendukung pembentukan karakter secara holistik. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang harmonis. Guru yang religius cenderung membawa suasana pembelajaran yang penuh toleransi, empati, dan rasa hormat baik kepada sesama manusia maupun lingkungan. Yang keempat adalah integritas nilai spiritual dalam pembelajaran. Dengan kompetensi sosial religius, guru dapat mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai keagamaan, membantu siswa memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian yang kelima adalah mendukung keseimbangan emosional siswa. Guru yang religius seringkali membantu siswa dalam menghadapi masalah emosional dengan pendekatan spiritual yang menenangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan kompetensi religius guru. Jadi, kompetensi religius guru ini juga memiliki kekurangan, yakni yang pertama, potensi bias terhadap keberagaman agama. Jika tidak dikelola dengan baik, guru dapat terkesan mementingkan suatu agama atau pandangan tertentu yang mungkin kurang relevan untuk siswa dari latar belakang agama yang berbeda. Yang kedua adalah kurangnya inovasi pembelajaran. Di sini, fokus berlebihan pada aspek religius bisa mengurangi perhatian pada metode pembelajaran kreatif dan inovatif yang berbasis teknologi atau sains murni. Kemudian yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan modern. Guru yang terlalu terikat pada nilai-nilai tradisional religius mungkin kesulitan menerima atau mengintegrasikan pandangan modern yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Kemudian yang keempat adalah potensi diskriminasi. Jika tidak berhati-hati, guru yang religius mungkin memperlakukan siswa secara berbeda berdasarkan tingkat religiusitas mereka atau latar belakang agamanya, yang dapat merusak hubungan guru dan siswa. Yang kelima adalah kesulitan mengintegrasikan semua nilai religius. Dalam masyarakat yang multikultural, sulit bagi guru untuk mempresentasikan semua nilai agama secara adil, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan pada beberapa pihak. Baik, selanjutnya di sini terdapat contoh penerapan dari kompetensi religius guru. Akan ditampilkan sebuah cuplikan video dan silahkan disimak dengan baik. Berikut adalah cuplikan videonya. Saya mau menceritakan ini nih ya. Jadi ada yang menarik nih dalam belajar tentang pewarisan sifat. Masih ingat berapa jumlah kromosom yang dibawa oleh sel telur dan sel sperma? 23, betul.
Dan kamu tahu nggak, dalam Al-Quran Allah menyebutkan lafadz yang merujuk kepada makna laki-laki itu 23, dan yang merujuk kepada arti perempuan juga 23, sesuai dengan jumlah kromosom yang dibawa oleh sel telur dan sel sperma. 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan. Dulu nggak ada Microsoft Word tuh, cuman buat nulis, buat ngitung jumlahnya ya. Jadi setiap Allah menuliskan sesuatu yang berpasangan dalam Al-Quran, itu jumlahnya sama. Kayak misalnya jumlah langit sama bumi, samawat wal ard, itu jumlahnya sama. Sama dengan laki-laki dan perempuan, jumlahnya sama. Sama-sama 23, sesuai dengan jumlah kromosom yang ada dalam sel kelamin. Hebat ya, gitu. Pasti kita harus belajar ilmu tentang pewarisan sifat, karena akhirnya kita tahu nih bahwa ternyata separuh dari kromosom yang ada di tiap sel tubuh kita berasal dari ayah, separuhnya lagi berasal dari ibu. Baik, berdasarkan video tadi itu merupakan salah satu contoh dari penerapan kompetensi religius guru. Kita dapat melihat bahwa guru yang ada di dalam video tersebut sedang mengajar mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam tentang materi pewarisan sifat. Kemudian di sela-sela pembelajaran, beliau sedikit menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang berpasangan itu dengan jumlah yang sama. Salah satunya adalah sel telur dan sel sperma yang masing-masing berjumlah 23. Dalam hal ini, guru tersebut menerapkan kompetensi religius yang dimilikinya untuk memberikan wawasan baru kepada para murid, serta secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai religius agar mereka senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang kompetensi religius guru. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Sausan Destiana. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Untuk materi presentasi kali ini adalah kompetensi sosial guru yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kompetensi sosial. Nah, yang pertama, apa sih kompetensi sosial itu? Kompetensi sosial dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3 ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi berdasarkan pengertian di atas, kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi yang secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, di sini ada kriteria atau karakteristik kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu ada bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminasi karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Maksudnya, guru harus mampu menerima dan menghargai keberagaman dalam aspek seperti jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Nah, penerapannya itu bisa seperti menggunakan pendekatan pembelajaran yang memadai untuk kebutuhan siswa dengan latar belakang yang beragam, menilai siswa secara objektif berdasarkan kemampuan dan usahanya tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau stereotip tertentu. Kemudian, penerapannya juga bisa membiasakan diri dengan lingkungan sekolah yang mengedepankan persamaan hak, menghormati budaya, serta mencegah tindakan diskriminasi.
Kemudian yang kedua ada berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Maksudnya, guru memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat. Penerapannya bisa seperti menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh siswa lain dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian bisa menunjukkan empati saat berinteraksi dengan siswa yang memiliki masalah baik akademik maupun personal. Kemudian bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa dan masyarakat melalui forum komunikasi seperti rapat orang tua, kelompok diskusi, atau komunitas sekolah. Kemudian bisa bersikap profesional dalam menanggapi kritik atau masukan dari pihak lain. Yang terakhir ada beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maksudnya, guru harus siap menghadapi tantangan yang mungkin berbeda di setiap daerah tempatnya bertugas, baik secara geografis, budaya, maupun sumber daya pendidikan. Nah, penerapannya bisa dengan mempelajari dan menghormati kebiasaan serta budaya setempat untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Bisa juga dengan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan fasilitas atau sumber daya yang tersedia di daerah tempat bertugas, seperti menggunakan metode kreatif jika sumber daya terbatas. Kemudian bisa menunjukkan sikap tangguh dan berkomitmen untuk tetap memberikan pendidikan berkualitas meskipun dalam kondisi sulit, seperti di daerah terpencil atau terisolasi. Kemudian terakhir, penerapannya bisa seperti berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk meningkatkan proses dan hasil. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. Nah, di sini ada ruang lingkup kompetensi sosial pendidik atau guru yang dijelaskan oleh Kunander tahun 2009 bahwa ruang lingkup kompetensi sosial guru dalam proses belajar meliputi yang pertama ada berkomunikasi secara efektif dan santun dengan peserta didik. Di sini guru harus bisa bergaul secara baik dengan peserta didik. Jika guru tidak mampu mengembangkan pola komunikasi yang baik dan konstruktif, maka akan mengganggu proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, guru harus membangun pola komunikasi yang baik semaksimal mungkin demi efektivitas proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini guru diharapkan menjadi tempat mengadu oleh sesama kawan kerja, dapat diajak bicara mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi guru lain berkenan dengan anak didiknya, baik di bidang akademis dan sosial. Sebagai ilustrasi, kehidupan sekolah merupakan gambaran kehidupan masyarakat yang penuh dinamika. Oleh karena itu, guru-guru dan murid yang ada di dalamnya memiliki sifat yang berbeda, yang pendiam, yang pemalu, pemarah, penakut, agresif, dan sebagainya. Untuk itu, terutama guru-guru harus mampu menjalin hubungan yang harmonis di antara mereka sendiri dan tidak segan untuk saling berbagi pengalaman sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam membina pendidikan di sekolah. Kemudian yang terakhir di sini ada berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Nah, ini itu bisa kita terapkan dengan misal terampil berkomunikasi dengan siswa, bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan sesama pendidik atau wali peserta didik, kemudian pandai bergaul dengan kawan bekerja dan mitra pendidikan. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan kompetensi sosial guru yang ada di Indonesia. Di sini ada kelebihan. Nah, yang pertama itu meningkatkan inklusivitas dan non-diskriminasi. Banyak guru telah menunjukkan sikap inklusif, menghormati keberagaman, dan memperlakukan siswa secara setara tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau latar belakang ekonomi pendidikan. Program pelatihan guru yang mengedepankan pendidikan multikultural
turut mendukung hal ini. Kemudian ada adaptasi dengan teknologi digital. Dalam era pembelajaran jarak jauh seperti pasca pandemi COVID tahun 2019, banyak guru telah berhasil memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk menjalin hubungan dengan siswa, orang tua, dan komunitas pendidik lainnya secara fungsional. Kemudian ada meningkatkan peran guru dalam masyarakat. Beberapa guru aktif berperan di komunitas lokal, baik melalui kegiatan sosial maupun sebagai fasilitator pendidikan informal. Hal ini menunjukkan keterlibatan sosial yang baik secara sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Kemudian pada kekurangan kompetensi sosial guru, yang pertama yaitu ada minimnya pelatihan kompetensi sosial. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang cukup tentang bagaimana membangun komunikasi yang efektif, terutama dalam menghadapi dinamika siswa di era modern seperti generasi alpha sekarang. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu untuk interaksi sosial. Beban kerja administratif yang tinggi seringkali membuat guru kurang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa, sesama tenaga kependidikan maupun masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir ada kurangnya kesiapan beradaptasi dengan lingkungan baru. Beberapa guru yang ditempatkan di wilayah baru, misalnya daerah terpencil, kesulitan beradaptasi dengan budaya setempat. Ini terkadang memengaruhi hubungan sosial dengan masyarakat lokal. Yang kedua, kelas 6B. 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 Lah sing ajeng ngangkut kursi niku ajeng pendeke kan do kerja bakti napa? Ucapan selamat kepada beberapa penerimaan yang bisa kami terima, dan tentunya nanti akan ditindaklanjuti lagi oleh panitia PPDB sebelumnya untuk dan kemana. Sekali lagi, untuk saya barangkali ada yang ditanyakan. Cukup Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ada pertanyaan? Sampun jelas ya? Panjenengan bisa melanjutkan aktivitas di rumah, matur sebangun kehadirannya. Kita ingat-ingat kembali sambil tanya-tanya. Kita sekarang belajar yang namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Dalam video tersebut, guru menunjukkan kemampuan siswa yang sangat baik dalam berinteraksi dengan wali murid dan siswa. Hal tersebut terjadi dalam video yang sudah ditayangkan tadi, atau video yang sudah di samping saya ini. Contoh dari guru yang mengadakan rapat dengan wali murid dan mereka membangun komunikasi yang sangat baik. Komunikasinya cukup sopan, jelas, dan penuh empati sehingga wali murid yang hadir merasa dihargai dan terlibat dalam proses pendidikan anak. Kemudian untuk pendekatan ini sendiri seperti mempererat hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Hal tersebut menunjukkan kecocokan dengan kompetensi sosial pendidik yang ada. Nah, kemudian juga ada di sini guru bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Luar biasa sekali melihat guru ini mampu memanfaatkan Zoom secara maksimal pada masa COVID, ya. Tidak hanya menyampaikan materi dengan menarik dan terstruktur, tetapi juga menjaga kemampuan komunikasinya yang aktif dengan siswa. Hal ini sangat menunjukkan kemampuan adaptasi teknologi yang baik sekaligus tetap mempertahankan hubungan sosial yang ramah di lingkungan yang sangat virtual.
kebetulan di SMP Negeri 2 Maesan ada hal yang mendorong tersebut, ada hal yang mendorong faktor tersebut. Contohnya pada saat hari Jumat di SMP 2 Maesan itu melakukan kegiatan rutin sholat 2 dan istighosah berjamaah. Di sana guru-gurunya juga ikut berkontribusi seperti menjadi imam, menjadi makmumnya juga. Jadi ketika guru melakukan acara tersebut, mengikuti acara tersebut, otomatis siswa dengan kesadaran hatinya mesti mengikuti juga. Dan hal tersebut sudah dilihat bahwa nilai moral mereka itu menghargai seorang guru tersebut. Dan nilai spiritualnya apa? Mereka mendapatkan kebiasaan dengan mengadakan sholat duha dan istighosah berjamaah di hari Jumat. Selain itu juga pada sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran setiap hari, yaitu setiap hari Selasa hingga Sabtu, siswa-siswi SMP Negeri 2 Maesan akan melakukan yang namanya pembacaan surat Yasin. Dari situ ketika guru jam pertama itu masuk kelas, otomatis guru yang memimpin untuk pembacaan surat Yasin tersebut. Jadi siswa dengan kesadaran hatinya mulai mengikuti membaca surat Yasin tersebut, dan ketika guru membacanya dengan hikmat, dengan rasa khusyuk juga, otomatis siswa tertular. Mereka akan mengikuti pembacaan surat Yasin tersebut dengan khusyuk juga. Namun sebaliknya, ketika guru hanya ayo baca, jangan main HP, ayo baca, hanya sekedar omong aja dan tidak dilakukan, siswa juga begitu. Siswa tidak akan melakukan dengan hikmat. Jadi siswa membaca surat Yasin hanya sekedar di mulut, tidak di hatinya. Cara membangun hubungan yang baik dengan siswa dan antar rekan kerja itu ya, dengan siswa, yang pertama dengan siswa, membangun hubungan baik dengan siswa, yang pertama itu harus melakukan interaksi. Namun ketika siswa tersebut kurang berkontribusi dalam interaksi tersebut, silahkan melakukan pendekatan yang lebih intensif. Contohnya ada masalah di sana, di SMP Negeri 2 Maesan ada salah satu siswa yang berstatus siswa berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus ya, ABK. Pertama kali saya terjun, siswa itu sangat pendiam. Siswa itu hanya diam di depan perpustakaan. Ketika saya menanyakan siapa namanya, saya itu akan menjawab dengan adan. Tidak terjadi maksimum kerjasama di sana, hubungan itu nggak ada. Namun ketika saya melakukan pendekatan intensif, otomatis kita banyak berkomunikasi, kita banyak berkomunikasi dan apa ya, istilahnya saya membuka jati diri mereka, jati diri siswa tersebut. Siswa tersebut mulai mau berbicara, mau berkomunikasi. Untuk melakukan hal tersebut bukan hal yang mudah ya teman-teman ya, karena kan kita harus menembus dinding pertahanan mereka. Jadi ketika siswa itu benar-benar jadi siswa yang tertutup, tidak selamanya siswa itu akan tertutup. Ada masanya siswa itu mulai terbuka dan berinteraksi ketika kita melakukan pendekatan intensif. Contohnya itu kan siswa itu kan tadi tidak bisa berkomunikasi. Setelah kita melakukan pendekatan intensif, siswa itu udah mampu berkomunikasi, udah bisa diajak bekerja sama, bisa diajak berbicara juga, ya udah mulai nyambung juga. Terus habis itu untuk membangun hubungan baik dengan rekan kerja, otomatis tidak semua rekan kerja itu pro terhadap kita. Ada suatu hal yang kontra. Namun ketika kita melakukan pendekatan intensif lagi ya, pendekatan intensif itu ternyata lebih banget dibutuhkan, lebih dibutuhkan pada dunia kerja, karena pendekatan intensif itu mempengaruhi semua halnya. Misalnya pada saat saya memiliki masalah dengan salah satu guru di sana, dan itu hanya apa ya, hanya rumor bahwa salah satu guru dari sana itu tidak suka kepada saya. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya suka yang namanya tantangan ya, jadi saya berusaha untuk mendekati guru ini. Gimana pun caranya, nama baik saya tidak boleh tercoreng ya. Jadi saya tuh harus melakukan yang namanya pendekatan intensif dengan guru itu. Jadi kayak dikit-dikit apapun masalah saya yang masih dalam kategori wajar untuk diceritakan di dunia pendidikan, saya ceritakan agar guru tersebut paham apa sih yang saya rasakan, kenapa guru itu sampai ada opini bahwa guru-guru di sana itu salah. Mengapa guru-guru di sana itu beropini bahwa saya dengan salah satu guru saya itu ada rumor jelek lah istilahnya ya.
Ternyata itu benar-benar hanya rumor. Ketika saya mendekati itu dengan intensif, itu tuh mulai terbuka. Artinya apa? Ketika kita melakukan interaksi yang sangat-sangat dekat, itu akan memutuskan yang namanya tali permusuhan ya. Jadi kayak hal negatif itu ketika kita melakukan komunikasi itu udah putus. Jadi kalau menurut saya, apapun hubungannya dengan rekan kerja di dunia kerja itu ya nanti ya, jangan pernah memutuskan yang namanya komunikasi ya. Kita harus memutuskan individualitas, kita harus menumbuhkan interaksi itu penting dan kerjasama itu penting dalam dunia kerja. Dengan kita melakukan interaksi dengan rekan kerja maupun siswa, dari situ sudah terlihat ya bahwa kompetensi sosial itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu jangan pernah yang namanya memiliki sifat individualitas ya, sosial kemanusiaan itu sangat penting. Jadi itu harus ditanamkan dan dijalankan juga oleh kita nanti.